Hello everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Asifalia from Class Management 24CX. Today I would like to present about leadership situation and adaptive leadership. Leadership is important in every organization because leader must be able to handle different situations, challenges, and change. Therefore, situational leadership and adaptive leadership become very important in modern organizational. Pada pertemuan 7 dan 8, kita membahas mengenai leadership situational. Leadership situational menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan kondisi tim dan organisasi. Leadership is not one style fits all, artinya satu gaya kepemimpinan tidak bisa digunakan untuk semua kondisi. Pemimpin harus memahami situasi terlebih dahulu sebelum menemukan gaya kepemimpinan. Setiap anggota tim memiliki kemampuan berbeda, pengalaman berbeda, dan motivasi berbeda. Because of this difference, leader must adjust their leadership style. Hal ini bertujuan agar pemimpin dapat mengarahkan tim secara efektif. Misalnya, jika anggota tim masih baru, pemimpin harus memberikan arahan yang jelas. Namun, jika anggota tim sudah berpengalaman, pemimpin dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar. This so that leadership effectiveness depend on situational on team condition. Situational leadership menjelaskan bahwa pemimpin harus fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi. Leadership style depends on team ability and motivational. Ada beberapa gaya kepemimpinan situational, yaitu directive leadership, supportive leadership, and delegative leadership. Ketiga gaya kepemimpinan ini digunakan sesuai dengan kondisi yang berbeda. Directive leadership digunakan ketika anggota tim masih baru atau belum memiliki pengalaman yang cukup. Dalam kondisi ini, pemimpin harus memberikan arahan yang jelas. Directive leadership provide clear instruction, set goals, monitor performance, give cost motivational. Pemimpin yang menggunakan gaya direktif biasanya lebih banyak memberikan instruksi dan pengalaman. Hal ini penting agar tim memahami tugas yang diberikan. For example, when new employees join the company, leaders must guide the step by step. Pemimpin harus menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan target pekerjaan. Directive leadership juga digunakan dalam situasi darurat atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat. Dalam kondisi ini, pemimpin harus tegas dan jelas dalam memberikan arahan. Directive leadership help improve team performance, especially for inexperienced team. Sportive leadership digunakan ketika anggota tim membutuhkan motivasi dan dukungan. Dalam kondisi ini, pemimpin harus membangun hubungan yang baik dengan anggota tim. Sportive leader, another team member, build communication, provide motivation, support team development. Pemimpin yang menggunakan gaya sportif biasanya lebih fokus pada hubungan dan komunikasi. Pemimpin juga memberikan motivasi agar anggota tim bekerja dengan lebih semangat. For example, when team member feels stressed, leaders should provide emotional support. Pemimpin harus membantu anggota tim agar tetap termotivasi. Sportive leader juga membantu meningkatkan kepuasan kerja dan kerja sama tim. Anggota tim yang merasa didukung akan bekerja lebih maksimal. Sportive leaders improves teamwork and employees satisfaction.
Delegative leadership. Delegative leadership digunakan ketika anggota tim sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan yang tinggi. Dalam kondisi ini, pemimpin memberikan kepercayaan kepada anggota timnya. Delegative leaders itu give responsibility, allow decision making, trust team members, provide minimal supervisional. Pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan diri anggota timnya. For example, experienced employee performs independent. Oleh karena itu, pemimpin tidak perlu memberikan pengawasan yang lebih ketat. Delegative leadership membantu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Anggota tim merasa lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Delegative leadership implies productivity and team performance. Selanjutnya kita akan membahas adaptive leadership. Adaptive leadership adalah kemampuan pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan. Organizational today face rapid change such as technology development, market competitive, organizational change, and economic change. Pemimpin harus mampu menyelesaikan strategi dan keputusan dengan perubahan tersebut. Adaptive leaders are flexible, inovative, problem solvers, good communicational. Pemimpin adaptif mampu menghadapi perubahan dengan cepat dan efektif. Adaptive leaders memiliki beberapa karakter penting. First, flexibility. Pemimpin harus fleksibel dalam menghadapi perubahan. Second, innovational. Pemimpin harus mampu menciptakan ide baru. Third, communication. Pemimpin harus mampu menjelaskan perubahan kepada tim. Fourth, problem solving. Pemimpin harus mampu mengatasi masalah. Does concurrent help leader manage change effectively? Sebagai contoh, ketika terjadi perubahan target perusahaan, pemimpin harus menyusun strategi baru. Pemimpin juga harus memberikan arahan kepada anggota tim. Ya, contohnya, when market demand challenge, leader must adjust strategis. Pemimpin harus memberikan tim tetap fokus pada tujuan baru nih. Pemimpin juga harus menjaga motivasi anggota tim agar tetap produktif. Adaptive leadership membantu organisasi menghadapi perubahan dengan lebih efektif. Adaptive leadership sangat penting dalam dunia kerja modern. Organizational face uncertainty and competitive. Pemimpin yang adaptif mampu menghadapi perubahan, meningkatkan kinerja tim, mengembangkan organisasi. Leadership today requires adaptability and flexibility. Selain memahami situational leadership, kita juga perlu memahami perbedaan antara situational leadership and adaptive leadership. Situational leadership focus on adjusting leadership style based on team readiness. Artinya, pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan kemampuan dan pengalaman anggota tim. Sedangkan adaptive leadership fokus on managing change and solving complex problem. Pemimpin adaptif lebih fokus pada perubahan lingkungan dan tantangan baru. Dalam kepemimpinan, pemimpin juga menghadapi berbagai tantangan. Leadership challenge dapat mempengaruhi kinerja tim dan organisasi. Some leadership challenge include managing direction personalities, holding confident, motivating team members, managing change. Pemimpin harus mampu mengatasi tantangan tersebut agar organisasi tetap berjalan dengan baik. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki. Yang pertama, komunikasi skill. Pemimpin harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas. Lalu yang kedua, decision making skill. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan cepat. Yang ketiga, problem solving skill. Pemimpin harus mampu mengatasi masalah. Lalu yang keempat, teamwork skill.
pemimpin harus mampu membangun kerja sama tim. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan terdapat anggota tim baru dan anggota tim lama. Pemimpin harus memberikan direktif leadership untuk anggota baru, pemimpin memberikan arahan dan pengawasan. Namun untuk anggota tim lama, pemimpin dapat menggunakan delegative leadership, pemimpin memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin harus fleksibel dan menggunakan gaya kepemimpinan. Sebagai contoh adaptive leadership, ketika perusahaan mengalami perubahan teknologi, pemimpin harus menyesuaikan strategi. Pemimpin juga harus memberikan pelatihan kepada anggota tim agar dapat mengikuti perkembangan teknologi. Leadership dalam organisasi modern membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan adaptif. Pemimpin harus mampu menghadapi perubahan dan tantangan. Modern leadership must adapt to change and correct innovation, motivated team member, build collaboration. In conclusion, situational leadership and adaptive leadership are important for effective leadership. Great leader understands situational, adapt to change, and inspire their teams. Thank you for your attention. Have a good day.